kemampuan kita itu diuji pada saat pandemi. Usaha itu bukan hanya berdasarkan teori. Dua-duanya adalah kewajiban yang harus dijalankan secara bersamaan. Dan itu tidak pernah saya kontrol. Saya percaya 100% dengan dia. Nah, suatu ketika saya sekali-sekali datang itu ke rental. Saya kaget loh, kok yang nungguin sudah orang lain. Oke. Yang nungguin orang lain. Tapi komputer masih ada. Komputer masih Oke, ada. aman. Masih ada gitu ya. Tapi mencurigakan. Nah, kemana nih teman saya nih? Nah, begitu saya tanya ternyata sudah dijual ke orang ini tanpa pemberitahuan saya. Komputer-komputernya, setempat-tempatnya, semua aset yang ada itu dijual. Berapa kira-kira kerugian waktu itu? Berapa ya? Mungkin sekitar, nggak banyak sih ya. Tapi pada waktu itu di angka mungkin sekitar 10 sampai 15 jutaan lah. Tapi itu di tahun 2004 ya. Ya mungkin kalau kita konversikan sekarang ya lumayan lah ya. Itu jadi pelajaran berharga bagi saya. Oh, ternyata bahwa bisnis apapun juga itu kita harus tidak bisa 100% kita lepaskan begitu saja. Harus ada masanya kita monitoring dan evaluasi. Gitu. Itu pengalaman pertama. Meng-hire orang ya. Pengalaman pertama saya bekerja usaha dan kemudian meng-hire orang kemudian usaha itu dijual tanpa sepengetahuan saya. Oke. Lumayan. Gitu. Nah, ilmunya banyak. Setelah rental itu saya kemudian tahun 2005 menikah. Tapi saya masih bekerja ya. Menikah dengan istri saya, kebetulan basicnya bahasa Inggris. Tapi karena saya tidak ingin istri saya meninggalkan anak. Ya, meninggalkan anak, tetapi ilmunya masih ada. Pakai. Maka saya kemudian berpikir kira-kira bisnis apa yang mendukung seorang perempuan di rumah ada anak tetapi ilmunya itu tetap terpakai. Ya itu ada teman yang minta tolong diterjemahkan waktu itu salah satu buku tentang internet. Ya, salah satu buku diterjemahkan itu tahun 2005. Pas kelahiran anak pertama, pas lahir, pas dapat pekerjaan. Mantap. Ya, makanya kemudian namanya sama dengan Azam. saya. Iya. Nah, itu yang pertama itu jadi penerjemahan. Setahun 2 tahun yang namanya membuka usaha bisnis awal ya memang secara pendapatan belum banyak waktu itu. Saya masih ingat itu rata-rata dulu. Atau dulu masih statusnya iseng-iseng juga? Iya, masih sambilan ya. Yang penting ada aktivitas. Bagaimana istri ini punya aktivitas, nggak bosan di rumah saja. Iya. Dan ilmunya tersalurkan. Iya, karena kalau di rumah saja kemudian banyak orang-orang yang punya ilmu itu kemudian hilang karena tidak ada penyalurannya. Saya mencoba mengkombinasikan ini antara ilmu kepakai dengan waktu yang ada dan menghasilkan juga. Itu sampai dengan tahun 2007 belum begitu bagus. Karena basic saya di komputer ya, jurusan komputer, saya coba mengiklankan. Dulu masih pakai iklan-iklan biasa gitu. Internet marketing. Ya, dan makanya belum sampai search engine optimizer, belum, masih biasa-biasa gitu. Tapi ada bagus tuh dari MKS Publishing dulu. Itu minta menerjemahkan satu buku yang ditulis buku dari Jepang. Kalau pemirsa mungkin pernah membaca buku The True Power of Water. Jadi air itu membentuk kristal-kristal ketika diberikan kata-kata yang baik. Itu kami yang penerjemahnya. Iya, kami menerjemahkan. Dan itu tercantum nggak sih di bukunya? Ada ya, Azam Translator. Ada. Atau namanya istrinya Pak Wawan? Azam Translator namanya. Oh, Azam Translator. Iya. Dan itu ya alhamdulillah dari situ saya minta testimoni dari editornya di sana. Kemudian testimoni itu saya masukkan di website. Dan alhamdulillah website Azam Translator ada. Ya, udah mulai lumayan bagus. Kemudian tahun 2008 kami resmi melengkapi seluruh aspek legal formal yang ada. Perusahaan. Mulai dari akte notaris, ya NPWP, TDP, pajak dan lain sebagainya. Apa yang diminta keperluan untuk ini lazimnya satu bidang usaha ya. Saya lengkapi itu. Dan kemudian kami mulai dapat pekerjaan yang pertama kalau waktu itu dari pemerintahan itu di Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kemudian kerjasama kan
diaudit dari di kerjasamanya dengan Bank Dunia. Nah dari situ kami sudah mulai merambah internasional. Karena dari Bank Dunia ini tahun berapa tuh Bank Dunia? 2008. Lama juga ya? 2008 2009. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang masih ada. Dan ya alhamdulillah lumayan lah. Dari situ sudah mulai kami profesional. Maka tahun 2011 saya memutuskan untuk berhenti bekerja. Oke. Berhenti bekerja dan saya serius menekuni usaha. Jadi 2007 sampai 2011 masih double ya? 2005 sampai 2011 masih support ya? Iya, masih berjalan di 11 baru all out. 2011 all out. Full. Saya usaha dari rumah dan ya itu tadi. Nah itu kan translator itu kan ada tersumpahnya itu ya? Iya. Kapan itu mulai? Dari semenjak. Oh dari lulus atau? Iya, dari semenjak 2007 itu kita sudah punya. Susah nggak sih itu dapat pengakuan sebagai terjemah tersumpah? Oh, sekarang sih kayaknya sudah nggak ada ya. Jadi udah agak susah ya, karena bukan agak susah lagi susah. Karena memang kita harus benar-benar diuji tes dan baru setelah dinyatakan lulus baru bisa dianggap sebagai penerjemah tersumpah. Nah kalau sekarang satu aja masih sih penerjemah atau banyak. Sudah ada penerjemah orang kami juga? Iya, penerjemah kami itu banyak. Kalau di bidang penerjemahan itu memang kalau yang standby di sini itu karyawan itu ada 1, 2, 3, ada 5. Tetap? 5 yang di sini. Ya. Penerjemah bukan ya semuanya. Oh karyawan tetap. Kalau yang lain-lain itu kan termasuk juga di dalamnya itu ada yang teman-teman yang penerjemah freelance yang kami menyebutnya sebagai mitra. Oke. Mitra. Jadi yang kalau di sini tidak mampu dioper. Keluar. Tetapi memang harus sesuai dengan standar yang kita standar kompetensinya apa kalau misalnya ada teman-teman yang ingin gabung atau penerjemah itu ini ya spesifik ya penerjemah itu. Jadi kalau dulu orang yang bisa bahasa Inggris itu kan diukur dengan skor TOEFL atau TOEIC gitu ya. Tapi untuk penerjemah beda. Penerjemah itu kita harus tahu bidang apa yang ada. Contohnya gini, sekarang itu kami menangani satu perusahaan dari Jepang. Komatsu Limited Jepang. Kontraktor. Alat berat. Alat berat. Jadi bukan dari Indonesia lah, tapi order itu langsung dari Jepang ke. Itu memang yang mengerjakan, yang menerjemahkan ya khusus. Karena saya kebetulan 10 tahun di perusahaan tersebut di alat berat, jadi saya tidak berani memberikan kepada orang lain karena standar kualitasnya ada saja. Kalau orang yang sebenarnya bisa bahasa Inggris ya, tapi juga mengerti masalah teknik dan alat berat. Karena memang terminologinya itu khusus. Misalkan ada alat yang tidak harus diterjemahkan karena kalau diterjemahkan justru artinya itu tidak tepat. Contohnya cylinder head. Itu kalau diterjemahkan apa coba? Kepala silinder. Tapi kalau kita menerjemahkan jadi kepala silinder, maka yang di mekanik, teman-teman mekanik usernya itu nggak tahu ini kepala silinder, ini susah nih. Mendingan tetap cylinder head. Sama kayak komputer mouse. Ya, mouse itu kan tikus. Tikus. Sempat jadi tikus kan, tapi yang enggak yang agaknya nggak familiar orang menyebutnya tetikus. Ya sekarang daring aja juga baru mulai karena itu diratifikasi oleh Lembaga Bahasa Indonesia kan, jadi semacam ada istilah baru lah. Gitu. Itu dimunculkan. Ya memang gitu. Kalau kita mau jadi terjemah, kita cari yang mempunyai skill bukan hanya di sisi bahasa. Karena kalau hanya satu sisi bahasa saja, misalkan basicnya sarjana sastra atau sastra Inggris, kemudian dia tidak pernah tahu kondisi di apa yang diterjemahkan, nah itu hasilnya kurang bagus. Itu ada semacam komunitas ya? Ada. Jadi ketika butuh langsung ke komunitas? Tidak? Atau memang mencari ada publikasi bahwa kita butuh? Iya, kalau selama ini memang kalau di Azam Translator sendiri, kami saya sendiri sudah punya beberapa teman yang memang ada di jaringan kita. Iya, sudah ada jaringannya. Tetapi kalau di level nasional sebenarnya ada juga lembaga yang
komunitas ya. Komunitas khusus penerjemah, namanya HPI, Himpunan Penerjemah Indonesia. Gitu. Jadi kalau ada klien minta bahasa tertentu, terjemah tertentu, dan jadi nggak ada, tinggal lempar ke situ ya. Ya. Jadi kalau ada teman-teman yang memang punya kemampuan menerjemahkan, tidak bisa langsung ke sini ya? Emang dia ikut? Bukan menerjemahkan. Apa? Beda lagi. Menerjemahkan. Udah mulai di editing bahasa-bahasa saya. Kalau mau menerjemahkan berarti tidak ke lembaga langsung ya, tidak menawarkan pekerjaan atau jasa gitu, tapi mungkin baiknya gabung ke komunitas ya, biar juga dapat jaringan. Boleh juga seperti itu, tapi bisa juga kami juga menerima CV ya, kurikulum vitae beberapa. Atau membuka lowongan ya? Iya, kadang-kadang saya juga membuka lowongan freelance gitu ya. Sifatnya freelance. Tetapi memang kalau di tempat kami sekali lagi standar kompetensi memang agak tinggi. Ya, agak tinggi ya. Karena klien Azam Translator itu saat ini mayoritas itu di luar negeri. Oil and gas. Oke. Di Indonesia itu oil and gas, kemudian untuk alat berat yaitu tadi langsung yang sudah sangat spesifik. Ya. Memang secara ini ya, bukan general tapi memang sudah mengerucut pada. Betul. Dan khusus alat berat mungkin ya yang setahu saya saat ini memang Azam Translator satu-satunya yang dipercaya oleh Komatsu itu untuk menerjemahkan. Hampir semua manual booknya kami yang menerjemahkan, dan ya ini sudah kemarin ada testimoni dari Jepang. Itu berarti dari bahasa Jepang ya? Enggak, bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Bahasa Jepang juga ada. Bahasa Jepang kita juga ada. Terima order juga. Iya. Kita juga punya source. Kalau bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin juga ada. Oh, juga ada ya. Kan sekarang banyak alat-alatnya dari Mandarin semua. Iya. Manual booknya bahasa Cina semua. Tapi rata-rata gini, walaupun manual booknya itu bahasa Cina, kemudian mereka itu dari manufakturnya itu mereka rata-rata menyiapkan versi bahasa Inggris. Oke. Dan yang dibawa ke Indonesia itu yang versi bahasa Inggris. Jadi translate-nya ke bahasa Inggris. Secara prospek gimana, Pak? Saya sempat gini ya, kemarin itu sempat memang mikir dengan berkembangnya. Karena kan kalau sekarang kayaknya yang punya kompetensi bahasa asing kan udah mulai banyak ya. Iya. Dan kemudian perkembangan artificial intelligence juga sangat bagus yang terkait dengan bahasa Inggris. Penerjemahan kan gitu. Saya memang sempat berpikir apakah nanti bisnis penerjemahan ini akan mati. Nasibnya sama seperti wartel yang dulu gitu. Iya. Oh, tapi ternyata enggak. Ternyata enggak, karena soal bahasa itu soal cita rasa. Cita rasa. Apalagi sampai ke spesifik tadi ya, manufacturing, alat berat dan karena sebagainya. Gini, alat-alat atau bahasa-bahasa itu kalau kita terjemahkan dengan menggunakan mesin, kan, hasilnya kacau. Iya, kacau. Walaupun sebagus apapun AI, artificial intelligence atau tools yang disiapkan oleh mesin penerjemah, lagi-lagi soal bahasa itu adalah soal cita rasa. Karena ini kan hasil budidaya manusia yang kemudian bukan hanya sekedar sebagai alat komunikasi ya. Yeah. Kalau alat komunikasi ya kita tahulah komunikasi lewat WA. Yeah. Seberapa banyak orang salah persepsi gara-gara WA. Yeah. Bahasa tulisan dengan bahasa. Iya, bahasa tulisan dengan bahasa verbal. Itu beda. Jadi tetap harus hubungan fungsi manusia sebagai yang mengeluarkan bahasa itu tetap terpakai di sini. Jadi saya lihat secara prospek ya masih bagus. Dan lagi-lagi justru kondisi sekarang dunia semakin global. Sekarang itu bahasa itu menjadi salah satu faktor utama. Iya. Faktor utama. Dan itu sistem kerjanya ini ya jarak jauh ya, tidak ketemu klien tatap muka langsung. Maka kami tidak pengaruh dengan pandemi. Atau bahkan meningkat, termasuk meningkat. Secara di pandemi termasuk yang grade yang meningkat. Berarti termasuk salah satu alat bisnis yang bisa dicoba nih teman-teman ya. Kalau punya kemampuan menerjemah sih. Ya. Tapi kalau cuma bisa bahasa Jawa aja sih ya jangan dulu lah. Nah, ketika meningkat kenapa buka Yasaklin? Nah. Jadi beliau juga buka usaha jasa cuci ya. Bukan cuci mobil tapi cuci perlengkapan cleaning rumah tangga ya, general cleaning ya, perlengkapan rumah tangga, baik itu sofa, spring bed dan lain sebagainya.
Dan itu baru dibuka di masa awal-awal pandemi ya? Awal pandemi, betul. Kenapa? Kan bisnis translator lagi bagus. Nah, ini salah satu alternatif nih. Mungkin teman-teman pemirsa nanti bisa jadi pertimbangan ya. Bahwa semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ya, kan setiap kesempitan itu pasti ada kesempatan. Ya, ada peluang ya yang bisa kita ambil. Betul. Nah, saya melihat bahwa selama pandemi itu salah satu yang dicari orang. Saya waktu itu menggunakan Google Trend. Sebelum membuka itu saya search dulu di Google Trend. Apa ini yang tren yang dicari waktu itu? Dan ternyata salah satunya adalah kebersihan, sanitizing, dan kemudian disinfecting. Alat kesehatan booming. Iya. Kemudian alat kesehatan itu booming. Tapi semua orang jualan herbal, semua orang jualan alat kesehatan. Jadi selain kita ngeliat Google Trend, jangan hanya terpaku di situ saja. Langsung diambil paling banyak. Karena semua orang main di situ. Saya justru main yang pemainnya sedikit. Pemainnya sedikit. Artinya bahwa ada ceruk yang masih bisa kita ambil. Artinya bisnis ini dijalankan bukan karena keterpurukan pandemi ya. Karena kan secara bisnis tetap stabil dan bahkan meningkat. Tapi memang ingin menambah diversifikasi usaha ya. Betul. Jadi ya termasuk sebenarnya kita ingin atau membantu ada sekitar. Beberapa teman-teman yang terdampak. Dia punya skill. Dia punya kompetensi untuk ini. Kemudian ada market yang memang dibutuhkan. Jadi posisi saya tuh ada di tengah-tengah nih. Saya menjembatani antara skill yang ada dengan market yang ada nih. Dibuatlah Yasa. Jujur secara skill saya tidak ngerti masalah itu. Lebih kepada manajemen ya. Saya bukan tipikalnya orang bersih-bersih. Bukan pensiunan outsourcing ini cleaning service bukan ya. Saya hanya melihat ini ada kesempatan, ada skill yang bagus, ada market yang bagus. Kenapa nggak kita optimalkan? Kita artinya membantu teman-teman yang memang punya kemampuan, dan kemudian juga ada pasar yang memang perlu ini. Tapi mana duluan? Melihat ada orang punya kemampuan atau kenalan yang punya kemampuan dulu, baru lihat ada pasarnya, atau lihat pasar dulu, baru cari orang yang punya kemampuan? Saya melihat ini ada teman, ada saudara yang memang perlu terlebih dahulu. Berarti lebih kepada membantu teman ya? Solving dulu nih, mau problem solving. Ini kira-kira apa yang bisa saya bantu ya? Apa yang bisa saya bantu nih? Saya pengen bagaimana menyalurkan ininya. Kondisinya itu kemudian kita berdayakan lah, empowering kan gitu. Dan ya alhamdulillah berjalan sampai dengan sekarang. Walaupun secara tren memang belum terlalu naik ya, karena kan baru setahun. Tapi stabil dan justru ada momen-momen tertentu itu yang kelihatan kalau kita buat grafik itu naik. Kemudian turun lagi, naik lagi. Ada tren. Jadi selama setahun ini bisa kita baca ya. Kayak sekarang itu mendekati puasa itu ternyata budaya bersih-bersihnya tinggi. Ya, orang ngecat rumah, orang bersih-bersih rumah dan sebagainya. Mungkin bisa jadi nanti menjelang Lebaran mungkin trennya akan naik lagi. Apalagi mungkin pembantu. Tapi bulan pertama berapa order atau? Saya nggak begitu. Belum ya. Saya tidak begitu mengikuti sampai ke sana. Cuman yang pasti bahwa setiap minggu itu bisa 2-3 kali itu ada pekerjaan. Setiap minggu? Setiap pekan. 2-3 kali keluar untuk pekerjaan. Itu butuh modal besar nggak sih? Bisnis general cleaning ini? Lumayan. Memang kita harus menyiapkan beberapa alat yang... Apa alat minimalnya? Selain obat-obatan yang habis pakai ya? Wah, ini dia namanya nih, saya nggak tahu. Berarti owner nih. Owner. Lebih kepada manajemen. Seminggu 2-3 kali ya lumayan ya. Lumayan. Gitu. Dan secara margin pun juga cukup besar ya. Ya, marginnya lumayan. Kan modalnya ini kan skill, kemudian sedikit chemical ya. Sama mungkin ya kalau alat ini kan kita hitung depresiasi ya. Iya. Tinggal maintenance-nya. Ya, maintenance-nya. Itu. Kalau bulan ini ada hitung-hitungannya?
Maksudnya udah berapa? Dapat informasi nggak terakhir? Belum. Biasanya ya lagi-lagi saya tidak terlalu Nggak ikut ya? Tidak terlalu ikut sampai ke dalam gitu. Oke. Ada tip dan tips buat teman-teman untuk, karena selain tadi Azam Translator, ada Yasaklin, sebelum Yasaklin juga ada ini ya, lembaga training ya? Iya. Dan itu juga kayaknya lebih kencang juga ya? Nah ini lembaga training ini yang sekarang sedang Ngedrop. oh ya. Oke. Ya bisnis kan gitu ya, ada naik dan ada turunnya. Ya. Jadi, kalau lembaga training Forsa itu memang benar-benar terasa Forsa itu sudah nggak ada pekerjaan ketika pandemi. Iya. Karena kan Seluruh event selesai. iya, event sudah nggak ada sama sekali. Dibutuhkan memang sesuatu yang baru. Itu sampai sekarang nggak ada? Atau ada 1-2? Online juga? Online kami Masih cuma nggak melayani karena memang susah ya outbound susah ya. Kalau outbound online itu outdoor training soalnya. iya. Ada beberapa teman yang mencoba mengalihkan dari outbound konvensional ke outbound online ya, tetapi ya kami melihat mungkin secara hasilnya itu sangat berbeda dengan kalau langsung ketemu langsung ya. Kan kalau kita ada training team building itu mau nggak mau kan ada interaksi. Iya, ada body sentuhan. contact ya antara satu dengan yang lain, dan itu tidak bisa dilaksanakan secara online. Maka sementara untuk di Forsa itu di bidang kepelatihannya kami turun, kami sekarang mencoba untuk masuk ke dunia consultingnya. Oke, lebih kepada consulting. Pendampingan itu sedang kami coba kirimkan beberapa proposal dan responnya memang bagus ya. Responnya bagus. Kemarin sempat ada beberapa permintaan tapi lagi-lagi di hold, bukan di cancel, di hold, di reschedule karena memang melihat kondisi pandemik juga belum selesai dan agak riskan kalau dilaksanakan gitu. Ya termasuk juga di Forsa itu kami lari ke kebun. Jadi teman-teman nanti bisa main di kebun. Buka kebun juga tuh. Itu beli kebun atau kerjasama dengan pemilik tanah? Pemilik tanah. Ya, ada kebun, jadi jualan tanaman-tanaman hias yang juga sekarang sedang booming. Bukan tanaman hias. Tanaman buah ya? Tanaman buah. Oke, yang juga sekarang sedang booming, termasuk juga dipakai untuk aktivitas outdoor ya? Untuk warga setempat ya? Jadi kalau kebun Forsa itu prinsipnya kami tidak ingin lepas dari core bahwa Forsa itu adalah perusahaan konsultan pengembangan SDM. Oke. Dan pengembangan SDM sekarang itu kan bisa kita laksanakan lebih amannya kan di outdoor activity. Di luar gitu. Jadi misalkan kami mengadakan pelatihan tabulapot. Pelatihan komposter. Jadi teman-teman sekalian kalau mau nanam, bagaimana cara nanam buah di dalam pot menghasilkan buah yang baik, nah silakan main ke kebun Forsa. Ada bayarnya berapa itu? Bayarnya cincay aja. Tapi beli tanamannya di situ ya? Iya. Pelatihannya cincay. Pelatihannya cincay aja. Beli bibitnya di sana ya kan gitu. Itu di Jatiluhur ya? Jatiluhur. Jalan apa? Jalan Gang Haji Yasin. Gang Haji Yasin, Jatiluhur. Itu kalau secara lokasi di belakang Masjid Nurul A'la, Jalan Wibawa Mukti. Atau di atasnya Puri Gading. Di atasnya Puri Gading. Puri Gading itu adalah sekitar 2000-an meter. Ini teman-teman bisa flying fog. Sudah ada flying fognya, ada ATV. Udah ada ATV juga? ATV-nya ada. Panahan belum ya? Panahan belum. Tinggal panahan. Jadi banyak nih beliau usahanya, cukup lihat juga di masa pandemi untuk melihat peluang-peluang ya. Ada yang drop tentu, tapi banyak peluang-peluang lain yang bisa kita manfaatkan dan kita ambil hikmahnya supaya ya tidak terus terjerembab ya dalam situasi yang terpuruk. Kalau ke depan kira-kira apa yang mau ditargetkan atau dicapai? Apanya nih? Usahanya. Usahanya ya. Atau tetap menambah unit-unit varian usaha yang lain atau yang sekarang kira-kira prospek tetap dijalankan? Ya, prinsipnya gini, atau terus nyari di Google Search, Google Trend. Ya, bolehlah teman-teman sekalian nanti ya. Kalau mau bisnis memang, kalau mau usaha,
ya Google Search itu bisa menjadi salah satu alat bantu. Alat bantu. Tapi sekali lagi jangan terpaku dengan Google Search karena rata-rata kalau itu pemainnya udah banyak. Ya biasanya ya orang di keywordnya itu ramai. Semua ya, nyari di situ. Ya, nyari di situ. Tinggal dicari mana aspek yang unik. Ya, memang ini kita harus mencari satu yang lain daripada yang lain. Ya. Bolehlah orang jualan bakso banyak, ya kan, contohnya gini. Tapi ternyata kemarin ada bakso apa itu? Bakso udang atau apa itu ya? Bakso yang sempat viral itu di daerah. Kan sebelumnya kan bakso beranak, ya, bakso bakar, bla 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 segala macam. Terus ada yang baru kan pasti. Pasti sesuatu ada yang baru dan carilah yang unik, yang berbeda. Memang secara ini makin sedikit makin kecil ini ya, tapi itu kan spesialisasi kita. Spesialisasi kita. Jadi kalau ngomongin spesialisasi itu kan ayatnya kan kul ya'malu ala syakilati. Mantap. Iya kan. Ini baru anak S1 ini. Apa Usuluddin ya, bukan? Tafsir ya? Tafsir. Tafsir. S1 tafsir. Syakilahnya apa kita itu? Kompetensi kita apa? Kemudian tekuni itu insya Allah akan menjadi jalan bagi kita. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Warsino. Siap. Ya, panjang juga kita tadi ngobrol ya. Yang pertama belajar, jangan lupa. Lalu juga sharing ya, mengajar itu juga sharing. Itu juga akan menguatkan ya pengetahuan kita dapatkan. Yang ketiga tentu jangan takut untuk mencoba. Ya, coba saja dulu, evaluasi kemudian. Ya, atau mulai saja dulu, sempurnakan kemudian. Dan yang keempat adalah kita coba cari hal-hal unik ya, yang terdekat dengan kita, yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita gapai berdasarkan pada informasi-informasi yang bisa kita gunakan dari tools-tools baik di internet, ya, Google maupun di web-web penyedia data yang lainnya. Sekali lagi terima kasih Pak Warsino, luar biasa sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di ngobrol santai berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan. Bantu subscribe, like, dan komen ya.